Ya halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya. Kali ini ya kita akhir-akhir ini banyak garapan ini guys. AMC ya, agak berat-berat jadi akhir-akhir ini kita juga jarang konten guys. Dan di sini mau berbagi informasi ya. Banyak yang tanya di kolom komentar. Ini bukan konten seperti biasanya menyelesaikan sebuah kasus atau apa, tapi yang bertanya di kolom komentar itu mengenai LCD yang paling bagus. LCD yang paling bagus kalau mau ganti kira-kira yang apa gitu ya rata-rata. Kalau kita pribadi guys ya, udah kita informasikan sebelumnya kalau kita sekarang kalau nggak pakai crown kalau pakai insel mendingan kita cancel aja. Jadi kalau insel udah kita udah nggak pakai insel guys. Soalnya banyak tekornya kalau pakai insel itu. Kadang-kadang udah dilem rapi semuanya, udah dipasang, udah oke, udah dikaretin, pokoknya serapet lah. Begitu ditunggu sorenya atau besoknya gitu kita lepas karetnya mau kita pasang mesinnya ternyata udah bergaris, itu insel ya. Ada juga yang udah dipasang dibawa user 2 hari katanya nggak kenapa-napa, tahu-tahu ada yang bergaris, ada yang macet, tiba-tiba macet touchscreen-nya, itu juga ini guys ya. Sebenarnya dimatikan dinyalakan lagi itu bisa normal lagi. Jadi tapi cara matinya itu harus secara paksa, soalnya kan sentuhnya nggak bisa berfungsi ya. Itu bisa normal lagi tapi selang beberapa hari gitu lagi. Itu sering terjadi di insel guys. Dan ya daripada kita kena komplain user terus, jadi kalau misalnya adanya barang cuma insel jadi kita cancel aja. Kita bilang barangnya kosong gitu aja. Kita yang pakai sekarang Infocus. Ada crown juga yang paling favorit crown sekarang crown yang paling bagus kalau menurut saya masih 3.0, tapi sekarang ada 4.0. Tapi ya nggak apa-apa lah, daripada yang penting jangan crown yang biasa. Kalau crown yang biasa itu sering bermasalah ya, hampir sama dengan yang insel kayak crown yang biasa. Yang bagus yang 3.0 sama yang, kalau yang 4.0 5.0 ini kita kurang sering dapat barangnya ya juga. Ya masih favorit yang 3.0 sih. Tapi kalau sekarang rata-rata mungkin karena kita kemarin sebelumnya Infocus itu kayak ada kayak niat gitu, ternyata crown juga sekarang udah niat guys. Sekarang udah ada kayak labelnya crown 4.0 seperti ini ya. Dan ini penampakan crown 4.0. Tapi kok gini, ini entah ini isinya asal dari sini atau bukan ya. Yang jelas ini crownnya nggak ada tulisan 4.0. Kalau yang 3.0 itu ada di sini, crown 3.0. Tapi saya sering dapat yang crown 4.0 seperti ini juga dalamnya nggak ada tulisan 4.0-nya ya. Intinya ya masih mending lah daripada yang crown biasa atau yang insel paling parah. Terus kalau LCD yang bagus yang mana itu kita nggak bisa kalau untuk ganti ya. Kalau untuk ganti itu kita nggak bisa mastiin ini lebih bagus, ini enggak. Cuma ya yang sering kita alami itu yang jarang bermasalah itu crown 3.0 khususnya ya. Tapi kalau di tempat teman-teman crown kurang bagus ya saya kurang tahu juga ya. Intinya kalau masalah bagus nggak bagus itu kalau LCD KW itu masih ini ya, masih fleksibel atau ya nasib-nasiban lah penak muni ngono. Kalau ganti LCD mau yang bagus ya ori copotan itu udah nggak ada lawan guys. Jadi ori copotan. Terus kalau ngomong-ngomong masalah LCD yang KW tapi paling mahal, ini guys, ini juaranya. Ya bisa ditebak ya, ini punya Samsung. Ini LCD KW paling mahal yaitu LCD OLED. Nah, modelnya kayak gini ya. Coba fokusnya kita bikin dekat. Tipis banget modelnya. Beda dengan LCD kayak gini. Jadi memang perbedaannya kerasa ya. Nah, ini kan yang crown punya crown tadi ya, masih IPS atau semacam lain. Tapi kalau ini udah OLED, ini udah hampir mirip AMOLED, tapi juga mudah-mudahan nggak mengalami ya. Tapi juga pernah beberapa temen itu mengalami ganti OLED, ini pun juga bermasalah. Jadi kalau OLED ini layarnya tipis banget dibandingkan ini ketebalannya tuh. Biaya banding ini guys ya. Separuh nih guys LCD ini tipisnya.
Tapi kalau kualitas gambarnya itu hampir mendekati yang AMOLED ya, tapi cuma hampir mendekati, bukan berarti sama dengan AMOLED. Intinya hampir mendekati AMOLED. Dan juga kalau dengan IPS jauh guys, yang kontras biasanya ya. Kalau Samsung itu kayak ada grade grade A, grade A3, A3 plus sama OLED. Jadi kalau grade A itu yang biasa nggak bisa diredupin biasanya layarnya. Kemudian kalau yang A3 itu bisa diredupin, A3 plus itu ya bisa diredupin, diterangin tapi lebih bagus lagi. Terus ada lagi yang OLED kayak gini guys. Sebentar saya ambil dulu ya. Nah ini contoh LCD OLED yang berikutnya guys. Jadi punya J6. Ini juga OLED. Ya kayak begitulah kalau OLED guys. Memang lebih tipis ya. Belakangnya juga bukan besi, bukan antum ya, kayak kalengan kayak gini. Memang lebih mahal. Tapi ya itu, kalau soalnya ada Samsung itu yang seri Pro biasanya ya, J5 Pro, J7 Pro dan sebagainya, yang Pro itu kalau nggak pakai LCD OLED itu udah jelek banget. Nanti hasil pemasangannya itu biasanya kayak menggang, terus lampunya LCD itu bocor. Jadi ya solusinya OLED. Kalau nggak OLED ya nanti kesannya counter kita itu kayak nggak bisa masang. Kecuali kalau di scrap ininya ya, framenya. Kadang-kadang framenya kita kurangin dikit supaya LCD-nya itu enggak menggang, biasanya kayak gitu guys. Ya mungkin hanya itu dulu ya untuk masalah LCD ini. LCD memang sesuatu yang membingungkan guys, menggamblingkan, tapi juga kalau counter nggak berani ganti LCD itu juga kesannya kayak gimana gitu ya. Mau kemana lagi sih user mau benerin LCD ya? Kalau ke service center ya otomatis pasti lebih mahal, dan juga ya kita bisa minta ori tapi harganya juga selangit guys. Oke, jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasi tentunya ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Apa ya? Thank you semuanya. Iklan 30 OLED kita nyimpennya agak ngati-ngati guys, soalnya perbandingan harga juga beda jauh, 3 kali lipat guys. Intinya 3 kali lipat dengan harga Crown ini ya, harganya 3 kali lipat kalau yang OLED ya, 2 kali lipat lebih, ada yang 3 kali lipat, tergantung tipenya juga sih. Jadi kita nyimpennya juga hati-hati, kita bungkus dulu kemudian kita taruh dalam kotak. Kalau untuk ini ya, kalau untuk yang OLED jadi stoknya memang kayak gitu ya. Dan untuk retur susah banget guys, cuma kita dikasih waktu 3 minggu atau 5 minggu lupa. Ada yang 3 minggu, ada yang 5 minggu guys, kita untuk retur salesnya itu ya. Jadi stok kita kalau 5 minggu belum laku itu kita nggak ada garansi guys. Jedot